selamat siang. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Nano Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya lah kita dapat berkumpul bertatap muka secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Anisha selaku perwakilan dari PT Jarwin Felicity Hotapea dan juga saya sebagai pembawa acara dan narasumber. Pada hari ini kita akan melakukan webinar, khususnya kita udah 3 kali nih melakukan bincang santai webinar ini. Nah, yang ketiga ini kita akan melakukan webinar dengan salah satu arsitek terkemuka di Indonesia. Baik. Salah satu arsiteknya yaitu kepada Bapak Asa Dharma Triaji. Halo Pak Asa. Halo, Halo. siang semua. Ya. Halo Pak Asa, gimana kabarnya? Baik Bu. Baik. Pak Asa, hari ini kita mau berbincang tentang apa nih Pak Asa? Rumah hemat energi kan sesuai apa yang kita sudah coba susunkan di hari ini tanggal 5 November 2022 nih kita akan membahas rumah hemat energi baik secara pasif ataupun aktif ataupun dari produknya Jarwin yang sudah banyak digunakan di beberapa proyek gitu. Yes, betul sekali. Hari ini pada siang yang cerah ini kita berdua akan membahas mengenai rumah hemat energi. Dan juga nih Pak Asa, tidak hanya kita membahas rumah hemat energi, tapi kita akan sama-sama interaksi ya. Kemudian di balik berbicara ini kita ada mendapatkan door prize. Door prize-nya kita akan undi di setiap materi. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya. Baik. Baik, sebelum kita melanjutkan mengenai merancang rumah hemat energi. Rumah hemat energi. Nah, mengenai dengan rumah hemat energi. Kenapa sih kita harus mendesain atau mulai merancang mengenai rumah hemat energi? Rumah kita tidak hanya berbentuknya minimalis, namun kita juga harus, nggak mungkin kan kayak kita membayar listrik yang begitu mahal dengan kondisi rumah kita yang minimalis. Tentu sebagai kita kaum milenial, apalagi generasi X, Y, Z, tentu harus merencanakan gimana nih rumah kita yang minimalis tapi hemat energi. Seperti itu. Baik, oke, boleh next? Ya, sebelum kita ke rumah hemat energi, ada beberapa topik yang harus kita bahas. Kenapa sih harus hemat energi? Kenapa harus merancangnya? Yang pertama adalah kita lihat dari climate energy. Oke, climate. Oke, next. Ya, baik. Oke, climate energy, perubahan iklim. Perubahan iklim ini sudah sering dirasakan, bahkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kenapa saya bisa katakan ini langsung atau tidak langsung? Karena secara kita di sini pada saat siang hari, misalnya kita AC sudah menyala di 16 derajat, tapi kita masih tetap merasakan panas. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa sih bumi kita ini sudah melakukan perubahan iklim, dan pada saat itu juga gas atau emisi yang dihasilkan itu akan naik ke permukaan. Otomatis akan menaik 1,5 derajat. Dan Indonesia berdasarkan hasil analisisnya menyumbang 4,1% dari emisi CO2. Baik, dan climate energy atau perubahan iklim ini menimbulkan beberapa dampak. Baik. Dampak yang pertama yaitu terjadinya krisis air. Sudah banyak sekali yang terjadi krisis air di wilayah Indonesia, tepatnya di wilayah Jakarta ya. Akhir-akhir ini tentu Bapak dan Ibu sering melihat di berita. Sampai detik ini pun Indonesia masih mengalami krisis air. Perubahan habitat, menurunnya kualitas dan kuantitas hutan ini saling berkaitan ya Bapak Ibu ya. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Banyak sekali seperti kebakaran hutan yang terjadi, habitat kita menjadi berkurang, spesiesnya seperti harimau, kemudian seperti beruang, dan itu sama sekali
mengganggu ekosistem bumi kita. Kemudian meningkatnya wabah penyakit. Wabah penyakit ini sudah banyak sekali, terutama COVID-19, DBD, tergantung dari wilayahnya masing-masing. Berkurangnya area pertanian. Banyak sekali di Indonesia ini berkurang area pertaniannya. Karena krisis iklim ini, cuaca tidak menentu, persawahan menjadi kering. Setelah menjadi kering ini, proses ekonomi di Indonesia akan menjadi melonjak harganya, dan tentu saja itu sangat mengganggu untuk kehidupan kita berkelanjutan. Baik, untuk selanjutnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu menekan emisi CO2 dengan cara transisi energi. Apa sih transisi energi? Kenapa kita harus melakukan transisi energi? Salah satunya dengan menekankan energi baru dan terbarukan. Baik, bisa dilihat ya Bapak Ibu ini untuk potensi energi baru dan terbarukannya. Ya. Baik, mungkin ada yang ingin berdiskusi terlebih dahulu? Baik, bisa dilihat dari tabelnya. Indonesia memiliki banyak sumber energi baru dan terbarukan, seperti geothermal, hydro, bioenergi, solar, kemudian seperti arus laut, dan yang bisa kita lihat dan kita tangkap hari ini yaitu panas bumi mencapai 8,9%. Seluruh Indonesia tidak ada yang tidak terkena panas bumi. Panas bumi mudah didapatkan. Nah, yang paling mudah didapatkan adalah panas bumi. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu menggunakan solar photovoltaik sebagai salah satu energi baru dan terbarukan. Baik, selanjutnya. Nah, bisa kita lihat di sini untuk menaikkan kapasitas terpasang pembangkit energi baru dan terbarukan dari 10,3 gigawatt di tahun 2019 menjadi 23,7. Ibu dan Bapak bisa lihat di yang berwarna hijau ini. Dari tahun ke tahun untuk renewable energy atau energi baru dan terbarukan ini mengalami signifikan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus terapkan energi baru dan terbarukan ini. Siapa yang memulai? Diri kita sendiri. Baik, untuk selanjutnya. Nah, di sini kita bisa melihat potensi dari energi baru dan terbarukan Indonesia. Yang warnanya hijau hampir di seluruh Indonesia bisa menggunakan energi baru dan terbarukan. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir misalnya daerah Indonesia mana yang tidak terkena sinar matahari? Tidak ada. Bahkan kota hujan pun, kota Bogor sangat bagus sekali untuk penyerapan sinar mataharinya. Bisa kita lihat ya, Ibu dan Bapak, untuk yang kami tandai di warna hijau, baik hijau muda maupun hijau tua, ini adalah potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia yang dapat kita manfaatkan. Baik, untuk selanjutnya. Nah, salah satu energi baru dan terbarukan yang mudah sekali untuk kita dapatkan yaitu solar photovoltaik. Apa itu? Banyak sekali ya yang belum tahu solar photovoltaik, mungkin di 3 tahun yang lalu atau sekitar 10 tahun atau 5 tahun banyak sekali yang bilang, "Oh, ini solar photovoltaik itu yang air panas itu ya?" Atau solar photovoltaik itu yang bisa ditempel di atap ya. Nah, itu dahulu dari 10 biasanya 5 yang mengetahui. Namun seiring dengannya waktu, seiring dengan perubahan iklim yang terus bertambah, nah solar photovoltaik atau yang lebih kita kenal adalah solar panel ini semakin berkembang. Nah, salah satunya seperti ini. Nah, atau secara umum yang kita kenal adalah pembangkit listrik atau PLTS. Nah, bisa kita lihat untuk videonya pemasangan untuk solar photovoltaik di atas atap. Nah, ya, Bapak Ibu, seperti inilah salah satu contoh menggunakan energi baru dan terbarukan yang memanfaatkan sinar matahari. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat. Dan juga untuk pemasangan solar photovoltaik ini atau kita sering sebut solar panel ini sangat mudah sekali ya. Bisa di atap, bisa di dak, kanopi, atau yang lainnya. Nah, untuk next. Nah, terkait dengan solar panel, ada beberapa sistem yang
kiranya Ibu dan Bapak harus mengetahui, karena sistem ini sangat penting untuk menunjang kehidupan kita di kemudian hari. Yang pertama adalah sistem on-grid. Sistem on-grid itu langsung direct, artinya sinar matahari langsung listrik sinar matahari langsung diderek melalui inverter untuk langsung digunakan di dalam peralatan Bapak dan Ibu. Artinya, ketika misalnya gini, dia wajib combine ya, Ibu dan Bapak wajib combine dengan pihak PLN. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sistem on-grid tidak ada cadangan baterainya. Artinya, ketika solar panel menghasilkan listrik, maka yang pertama kali dialirkan adalah semua beban Ibu. Apapun itu, misalnya Ibu mau menggunakan atau Bapak menggunakan air fryer, untuk cas kendaraan listrik, kemudian untuk mesin cuci, all semuanya bisa digunakan langsung direct. Nah, untuk sistem on-grid ini, dia mampu menghemat tagihan listrik Bapak dan Ibu menjadi 40%. Bahkan biasanya lebih dari 40%. Kenapa bisa saya katakan lebih dari 40%? Karena matahari ini adalah fluktuasi. Artinya dia akan berubah-berubah. Dan kemungkinan besarnya adalah di atas dari 40%. Namun yang perlu Ibu Bapak ketahui untuk sistem on-grid ini atau langsung direct ini tidak ada cadangan baterainya. Artinya dapat digunakan ketika jam 6 pagi atau sampai di jam 6 sore. Sistem on-grid ini banyak sekali digunakan di seluruh residensial. Ini yang paling favorit di antara yang lain. Kenapa? Karena mudah sekali perawatannya, langsung direct, dia langsung untuk penghematan karena dari meteran Exim langsung disuplai ke meterannya PLN. Baik, untuk next selanjutnya. Selanjutnya adalah sistem off-grid. Sistem off-grid ini adalah independen, artinya dia mandiri, berdiri sendiri. Nah, biasanya ini Ibu Bapak, dia dijadikan sebagai power untuk wilayah-wilayah yang memang tidak terjangkau oleh listrik PLN atau memang dia harus narik kabel. Itu kan biasanya sulit sekali ya. Dan salah satu alternatifnya yaitu memanfaatkan sumber tenaga matahari yang bisa digunakan seperti ada baterainya, kemudian ada inverternya dan bisa disalurkan dan juga dia bisa combine dengan yang namanya genset. Itu sangat memudahkan sekali ya untuk Ibu Bapak yang misalnya ada project nih di luar misalnya di Kalimantan kah, ada di Papua. Biasanya project-project kami sistem off-grid ini berada di wilayah-wilayah yang memang membutuhkan dan menghasilkan sinar matahari yang berlebih. Baik, next. Untuk selanjutnya adalah sistem hybrid. Sistem hybrid ini adalah sistem yang favorit nomor 2 nih yang harus Ibu Bapak tahu. Kenapa? Karena dia menggunakan cadangan baterai. Artinya dia bisa gunakan backup. Baterai ini bisa Bapak Ibu gunakan ketika backup atau mati lampu. Atau misalnya gini, Bapak dan Ibu tidak gunakan baterainya untuk backup. Melainkan hanya, oh saya mau pakai aja nih Mbak untuk 2 jam aja. Yes, bisa. 2 jam, Ibu dan Bapak bisa setting melalui aplikasi monitoring, kemudian dia akan switch otomatis setelah 2 jam ya, setelah 2 jam akan switch otomatis ke pihak PLN. Nah, ini yang menjadi primadona untuk perkantoran wilayah Jabodetabek, yaitu sistemnya sistem hybrid system. Dia tidak hanya untuk penghematannya, melainkan dia ada sistem baterainya. Jadi tidak perlu menggunakan genset lagi. Maintenance-nya pun cukup mudah. Baik, untuk next selanjutnya. Nah, baik, setelah kita berbicara mengenai climate energy, energi baru terbarukan. Nah, ini kita sedikit sharing dulu ya. Bagaimana menurut pandangannya Pak Hasan nih mengenai latar belakang terbentuknya dari rumah hemat energi nih Pak Hasan. Baik Bu Nisa, terima kasih paparan mengenai energi yang terbarukan dan tidak terbarukan, kemudian beberapa sistem yang bisa dikombinasi ataupun dipilih oleh perancang ataupun pelaku konstruksi, baik untuk skala kecil ataupun skala besar. Tadi kan sudah dipaparkan juga di mana solar panel ataupun fotovoltaik ini bisa dilakukan dengan sistem on-grid, off-grid, dan juga sistem hybrid. Untuk proyek-proyek yang sifatnya makro ataupun besar itu biasanya orang lebih pilih hybrid, tapi untuk rumah-rumah tinggal biasanya lebih on-grid karena mereka direct user dan juga pengen ada substitusi dari pemakaian fotovoltaik yang bisa menjadi penghematan sebetulnya.
Dan di sini hari ini saya terima kasih sekali untuk Jarwin untuk membuka topik rumah hemat energi, di mana dalam praktek proses konstruksi ataupun perancangan arsitektur kita kenal ada 2 aplikasi ya untuk rumah hemat energi. Itu ada aplikasi pasif di mana dia tidak perlu menambahkan alat, dan juga aplikasi aktif di mana ada elemen-elemen tambahan seperti yang sudah tadi dipaparkan oleh Bu Nisa. Itu bisa menjadi satu pilihan ataupun perancangan yang harus dilakukan dari awal biar lebih terukur dan juga terhitung baik penggunaannya ataupun apa yang sudah diinvestasikan untuk dijadikan penghematan ataupun perancangan yang berkelanjutan. Oke, next. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan untuk perancang ataupun pelaku konstruksi, di mana orientasi bangunan sangat menentukan rumah hemat energi juga orientasi bangunan, kemudian bukaan, baik ukurannya, skalanya, tipenya, tipe kacanya, kemudian material yang digunakan juga akan menghemat energi apabila kita bisa mengurangi material yang menyimpan panas. Jadi penggunaan AC pun akan lebih rendah dengan sistem inverter tadi yang sudah ada dikaitkan. Jadi ini akan ada elaborasi beberapa alat yang kasarnya bisa direncanakan sejak dini. Kemudian desain di mana orientasi bukaan, orientasi penempatan taman terbuka, dan juga bukaan jendela yang efisien dengan ukurannya, baik kaca mati ataupun kaca bisa dibuka ataupun digeser. Dan ada juga lapisan bangunan yang dimana itu sangat menentukan heat gain yang diterima, dan itu pengaruhnya nanti ke AC dan juga penggunaan electricity. Kemudian sistem pencahayaan, masih banyak juga orang yang masih belum aware dengan penggunaan lampu LED yang hemat energi ataupun sistem yang sekarang sudah mulai terjangkau. Itu juga membantu untuk menghemat energi ketika kita kelupaan untuk mematikan lampu, itu bisa diakses via Wi-Fi ataupun via jaringan internet. Kemudian alat dan elemen tambahan, baik dia baterai, baik dia fotovoltaik, baik dia alat-alat yang sudah punya konversi energi dengan inverter, baik kulkas inverter, baik AC inverter, dan juga alat-alat lainnya yang bisa membantu menghemat energi. Kemudian area hijau dan komposisi area tertutup itu juga sangat membantu, karena ketika kita punya bangunan dengan komposisi area hijaunya kecil, artinya area yang harus disupport ataupun yang harus dipenuhi pencahayaannya, AC-nya, dan juga penggunaan energinya itu sangat-sangat banyak dan juga bisa menjadi pengaruh yang sangat besar. Kemudian pengaturan penggunaan alat elektronik yang tadi saya sudah sempat singgung, di mana penggunaan alat-alat yang sudah punya smart systemnya itu menjadi pilihan yang harus direncanakan sejak dini ketika melakukan perencanaan. Oke, next. Nah, di sini orientasi bangunan yang paling ideal itu adalah menempatkan sistem bukaan ataupun itu ke arah ataupun jendela, pintu, dan juga sumber cahaya itu ke arah utara selatan, meskipun tidak semua site akan mendapatkan kondisi yang ideal seperti ini. Apabila bisa, sisi yang terkena panas langsung dari sisi timur dan barat itu menjadi sisi terpendek. Akan tetapi hal-hal seperti ini bisa diperhitungkan oleh kita perancang ataupun arsitek untuk menjadi sikap ataupun bentukan terhadap bangunan yang nantinya akan direncanakan. Next. Nah, di sini bukaan yang diperlukan oleh bangunan itu Terima kasih ya yang sudah gabung baik di sini. baik jendela, baik kaca mati, kemudian sistem jendela yang bisa dibuka itu juga membantu untuk penghawaan dan juga meminimalisir penggunaan listrik dan AC. Kemudian skylight juga menjadi opsi. Oke, next. Nah, di sini material yang tadi saya sempat singgung di awal, memang kalau bisa sejak dini perencanaan rumah hemat energi itu bisa menggunakan
kayu yang Halo. kasarnya sifatnya Nandar di sini. bisa membantu untuk mengurangi heat gain, kemudian batu-batuan yang dipilih juga seyogianya bisa menjadi pilihan. Kemudian kaca, dengan teknologi kaca saat ini baik low E glass ataupun kaca-kaca dengan emitansi ataupun penyerapan panas ataupun transfer energi radiasi matahari itu juga menjadi pilihan, baik dia sifatnya kaca clear ataupun kaca yang punya tekstur ataupun pola. Next. Nah, di sini tadi sempat saya singgung juga mengenai desain, di mana keberadaan taman, kolam, kemudian jarak bebas bangunan terhadap batas plotnya, dan area semi terbuka dan tertutup itu menjadi bagian yang sangat penting untuk rumah hemat energi. Apabila tadi bidang bukaan, baik terhadap udara ataupun cahaya, artikulasinya sebaiknya memikirkan bagaimana penggunaan elektronik ataupun alat-alat tambahan untuk pendinginan ataupun pencahayaan ketika kita punya jarak bebas dari batas tepi dan juga kedalaman bangunan atau lebar bangunan itu diusahakan menjadi optimal untuk menerima cahaya tidak terlalu dalam dan kedua sisinya harusnya memiliki bukaan. Di mana taman juga akan membantu, kolam juga akan membantu mendinginkan iklim mikronya. Kalau memang perancangan bisa disusun sedemikian rupa sehingga kita tetap punya bukaan-bukaan yang baik, itu harusnya rumah hemat energi itu akan bisa tercapai tanpa ada penambahan alat. Tapi dengan adanya penambahan alat, itu seharusnya investasi yang kasarnya lebih mengoptimasi penggunaan energi yang terjadi dalam bangunan sederhana, baik untuk kebutuhan privat ataupun kebutuhan publik. Next. Nah, di sini salah satu perencanaan untuk mengurangi radiasi panas, di mana bagian bangunan yang memiliki exposure langsung terhadap cahaya itu bisa kita pilih ya, antara kita menempatkan screens di luar kaca ataupun bukaan, atau kita balik, kita menempatkan screens baru bukaan yang bisa dikontrol dari dalam. Ini menjadi lapisan ataupun pemilihan material dan layer terhadap bangunan itu sangat membantu, seperti tubuh kita kalau misalkan kita pakai pakaian yang bahannya mampu menyerap keringat ataupun mampu untuk kering dengan cepat seperti produk-produk untuk olahraga, itu juga bisa kita jadikan ide kasarnya di mana proses respirasi bangunan itu ataupun penghawaan alami itu sangat membantu untuk proses penghematan energi di sebuah bangunan. Oke, next. Nah, di sini bukaan cahaya alami, baik dia bisa operable ataupun non-operable, di mana kaca mati ataupun jendela yang sempat saya singgung, ataupun sekarang sudah banyak sliding door yang memang bisa membantu untuk sistem bukaan, kemudian penggunaan lampu LED, dan juga sistem yang sudah sangat terjangkau semakin ke sini semoga di masa yang akan datang nih akan lebih terjangkau lagi, karena sekarang sudah banyak kasarnya provider sistem lampu yang kasarnya menggabungkan antara penggunaan intensitas cahaya yang bisa kita atur baik secara digital ataupun analog. Itu membantu sekali untuk meregulasi voltase ataupun watt yang akan dipakai pada sebuah lampu. Kemudian bangunan juga seyogianya dirancang untuk memanfaatkan sisi bukaan cahaya alami, biar bangunan tidak perlu banyak menggunakan lampu di kala cahaya matahari sedang optimal. Di Indonesia ini kasarnya dalam 6 bulan ataupun 8 bulan itu cahaya matahari sangat-sangat optimal. Makanya penggunaan solar panel ataupun fotovoltaik ini menjadi satu dorongan kasarnya investasi yang sangat baik untuk sistem penghematan energi. Dan di mana dari abad 20 ini
menuju abad 21 sampai 2002 ke atas ini, kita sudah melihat pergerakan industri seperti mobil listrik, kemudian mobil hybrid, itu juga bisa menjadi inspirasi untuk perancangan bangunan di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Next. Nah, ini salah satu contoh yang diaplikasikan, kebetulan proyek saya ada di Jakarta, menggunakan teknologi terbaru dari Jarwin. Waktu itu disepakati dengan owner untuk menggunakan half-cut monocell, di mana tingkat efisiensinya sangat baik dibandingkan dengan monocell yang generasi sebelumnya, ataupun dengan polycell yang sebelumnya, karena daya simpan dan juga daya distribusi listriknya sangat optimal selama area yang kita bisa tempatkan untuk solar panel itu bisa menjadi satu integrasi dengan bangunan yang kita rancang, di mana selain dia bisa menyimpan energi, dia juga bisa dimanfaatkan menjadi atap. Nah, di sini sebetulnya elaborasi antara produk yang kita arsitek itu berharap kasarnya integrasi fotovoltaik ataupun ini solar panel itu bisa menjadi fungsi atap ataupun dinding, dan secara estetika mungkin nantinya bisa jadi part yang kasarnya bisa dinikmati, tidak hanya menjadi atap di puncak bangunan. Kalau misalkan kita bisa optimalkan, itu bisa menjadi satu integrasi dalam perancangan next. Nah, kebetulan di proyek ini dia menjadi atap untuk di ruang rooftop garden, di mana diintegrasikan atap monocell dengan sistem bukaan kayu dan juga bukaan pintu dan jendela yang kasarnya bisa mengoptimalkan cahaya alami dan udara secara optimal. Next. Di mana elemen tambahan ini secara tampilan kasarnya karena memang sudah direncanakan sebelum diinstal di lapangan, itu seyogianya diintegrasikan dengan desain kita. Dan juga kalau bisa sih kasarnya pengembangan berikutnya mungkin nantinya underside ataupun soffitnya dari solar panel itu bisa kita diskusikan lebih lanjut sih, Bu Nisa. Apakah ada warnanya, apakah ada teksturnya, apakah ada pilihan kasarnya yang lain untuk menginterlock material solar panel ini, bisa kita elaborasi ke tepian sisi dinding seperti apa, ataupun ke pertemuan dengan rangka solar panel ini seperti apa, biar kasarnya secara penggunaan selain dia menjadi penambah energi, dia juga menjadi bagian atap yang tidak perlu kita tambahkan lagi penutup di bawahnya. Oke, next. Nah, half-cut monocell ini sebenarnya kalau dari jarak tertentu, dia tampilannya sudah seperti atap tipis sih. Makanya kalau misalkan produk-produk selanjutnya, baik dari Jarwin ataupun vendor-vendor lainnya, ya diharapkan itu sudah bisa terintegrasi dengan desain arsitektur secara eksterior dan juga secara interior. Apabila hal ini bisa dikembangkan, kasarnya itu bisa menjadi penghematan sekaligus memberikan warna yang lain di underside dari solar panelnya. Next. Nah, di sini juga ada perhitungan ekonomi yang selalu dibahas. Saya investasi berapa di depan dan kapan break even point dari investasi itu akan kita dapatkan. Itu biasanya end client itu selalu meminta, gimana ya ini saya misalkan pakai 10 kW ataupun pakai 20 kW. Kebetulan di proyek ini saya pakai 20 kW dengan nilai investasi kurang lebih di 245 juta, yang dihasilkan itu kurang lebih 71,5 kW per bulan, dan saving per bulannya itu setelah diestimasi dengan konsultan Jarwin ini itu kurang lebih di 3.400.000 ketika harga listrik per kWh-nya itu diperhitungkan sekitar Rp1.450 dengan pemakaian listrik kurang lebih, apabila
beban puncaknya itu di 60.000 sampai 62.000. Meskipun itu tidak akan terjadi, tapi 70% pemakaian listrik dari 60.000 artinya sekitar 40.000 sampai 45.000 itu akan terus terpakai dalam pemakaian maksimum rumahnya. Dan setelah diestimasi, ternyata break even point-nya pemakaian listrik itu akan sangat irit, dan dalam 5 tahun 10 bulan itu sudah balik investasinya tanpa kita membayarkan full abodemen ke pihak PLN. Nah, di sini sistem on grid yang kita pilih dan disepakati, dibantu oleh Jarwin, klien akhirnya ya kasarnya menyepakati, meskipun sampai hari ini belum running, tapi hal ini sudah menjadi awareness. Kasarnya kita perancang dari awal ketika mengusulkan untuk rumah besar terutama, itu akan bisa menjadi surface area yang kasarnya membuat saving secara ekonomi pemakaian listrik yang kalau kita total, mungkin kalau 1 bulan saja sih tidak berasa ya 3 juta, tapi kalau dikali 5 tahun itu cukup besar secara ekonomi. Dimana pemakaian dan optimasi desain itu seyogianya direncanakan sejak dini. Next. Nah, ini tadi juga sempat disinggung bagaimana area hijau ataupun bukaan itu perlu diadakan dalam perancangan bangunan untuk juga bisa menerima bukaan cahaya yang besar dan juga pendinginan area mikro ataupun iklim mikro di sekitarnya untuk mengoptimalkan penghematan energi baik penggunaan cahaya ataupun penggunaan pendinginan tambahan dari air conditioning. Okay, next. Ya, kurang lebih dari saya seperti itu sih Bu Nisa untuk perancangan rumah hemat energi dari kacamata global, praktik arsitektur. Saya kembalikan lagi ke Bu Nisa. Terima kasih waktunya Bu Nisa. Terima kasih banyak Pak Asa sudah menjelaskan. Baik, untuk para Bapak dan Ibu, boleh dibuka untuk sesi pertanyaannya. Baik, sambil kita menunggu sesi pertanyaan ya Pak Asa ya, ada sedikit beberapa pertanyaan nih yang sudah dikumpulkan oleh tim kami. Boleh izin bertanya ya Pak Asa ya? Iya, silakan. Baik, oke. Untuk yang pertanyaan pertama adalah, bagaimana perencanaan desain arsitektur hemat energi jika diamati dari segi fisik bangunan nih Pak Asa? Dari segi fisik bangunan itu dia bisa, tadi yang sempat saya singgung juga, dia sebetulnya harus diintegrasikan dengan struktur sih Bu. Jadi kalau misalkan ada opsi kasarnya di bawah solar panelnya itu punya warna ataupun punya sistem yang kasarnya terintegrasi, itu akan sangat baik sih. Kita bisa pakai solar panel ini menjadi atap loh Bu. Dan sudah saya pakai menjadi atap di proyek di Jakarta itu. Dan kita manfaatkan di bawahnya untuk kebutuhan owner, itu sangat efisien sih. Kasarnya kita selain menambahkan elemen untuk hemat energi, juga kita dapat atap gitu lah. Kasarnya kita nggak perlu bayar 2 kali tuh Bu, kalau misalkan kita bisa integrasikan hal ini dalam produk-produknya ke depannya nih Bu. Iya, betul sekali. Jadi, solar panel ini tidak hanya digunakan atau diletakkan di full atap ya, tapi kita bisa bersama merancang untuk misalnya di atas kanopi, bawahnya Betul. bisa dipergunakan ya Pak Asa ya, jadi Betul, lebih bisa jadi kanopi juga. efisien, lebih estetik juga ya Pak Asa ya. Iya. Yes, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, tantangan yang dihadapi Bapak nih ketika merancang bangunan rumah untuk dipasangkan solar panel bagaimana nih Pak nih? Boleh sedikit share ya Pak ya tantangannya gimana nih? Boleh Bu. Oke. Karena kan modul solar panel itu kan terbatas ya Bu ya. Yes, betul. Nah, ketika ukuran solar panelnya kita tidak, karena kan ketika merancang rumah, owner itu belum tahu dia bakal pakai solar panel atau tidak. Meskipun sekarang sudah mulai ada kesadaran secara otomatis ya kasarnya, dengan rumahnya besar, saya mau hemat listrik dari awal memang sudah disampaikan, tapi ada juga owner yang belum peka terhadap hal ini. Ya itu baiknya kita perancang sudah menanyakan bagaimana penggunaan solar panel itu bisa menghemat energi dari awal, sudah kita tanyakan. Jadi modul ini sudah kita rencanakan secara struktural dan juga tidak akan jadi tambahan di belakangnya. Kebetulan di proyek saya yang di Jakarta struktur sudah naik, dan kebetulan owner baru mikir
saya mau pakai solar panel deh buat penghematan energi listrik saya kayaknya besar sekali. Nah, hal itu seyogianya dibicarakan sejak awal kita sudah berkontrak dengan owner, karena baiknya sih diintegrasikan dengan struktur tadi, bisa dijadikan kanopi, bisa dijadikan atap buat fungsi, bisa juga sebenarnya kalau nantinya dilihat dari sekitarnya bisa juga jadi fasad, Bu. Sebetulnya ketika kita sudah rencanakan dan area yang kasarnya paling optimal untuk menerima sinar matahari kan nanti ada kerjasama dengan tim lapangannya Jarwin, itu biasanya ngasih tahu nih arah paling optimal nih Pak ke arah southeast gitu loh. Misalkan dia akan mendapatkan optimasi cahaya yang diterima dalam 1 bulannya sekian persen dibandingkan dengan arah lainnya. Nah, hal itu kan juga kita harus perhitungkan sejak dini. Jadi proses diskusi ini yang sebenarnya penting sekali buat perencana ataupun arsitek untuk dilakukan sejak awal, Bu Lisha. Iya, betul sekali ya Pak ya. Memang dari awal memang harus dikomunikasikan, didiskusikan terlebih dahulu di mana ingin diletakkannya si solar panel. Baik, untuk yang selanjutnya nih Pak Asa nih, kalau misalnya dilihat nih dari segi estetik bangunan, apakah memang pemasangan solar panel ini harus terlihat nih di atap bangunan atau memang sebaliknya lebih baik nggak usah kelihatan deh Mbak Nisa, gimana nih? Baiknya kalau dari estetiknya tuh gimana ya Pak Asa ya? Ya, itu tadi ketika kita bisa elaborasi sistem joinery-nya solar panel akan sangat baik untuk ditampilkan sih. Karena dia kan surface-nya reflektif hampir seperti kaca. Dan apabila kita bisa buat bagian solar panel ini, misalkan bagian tepian itu punya sistem interlocking-nya terhadap dinding ataupun terhadap rangka holo, itu akan sangat baik untuk ditampilkan sih, Bu. Yes. Jadi kalau bisa kita integrasikan dan kemudian tadi misalkan underside-nya dari solar panel ini, misalkan kita punya pilihan warna, misalkan ada 5 warna pilihan, misalkan biru atau abu-abu atau warna-warna yang netral, beige atau warna apa. Nah, kan kalau sekarang kita masih dapatnya kurang lebih abu muda ya. Nah, ketika ada pilihan warna di bawahnya dan juga sistem joinery baik yang di tengah sama yang di pinggir dan bisa diintegrasikan dengan lampu, nantinya kasarnya solar panel ini dia kasarnya fungsinya bisa jadi atap, jadi plafon juga. Yes, betul. Nah, kurang lebih itu sih yang kita perlu kembangkan bersama sih Bu, baik dari sisi perencana dan juga sisi developer solar panel. Betul sekali. Diskusi ini memang ini ya Pak ya, memang harus direncanakan sejak matang. Apalagi dalam membangun rumah hemat energi itu komponen yang sangat penting yaitu saat proses pembangunan ya Pak ya. Iya, dan juga perencanaan awal Bu. Yes, betul, rancangan awalnya ya Pak ya. Nah, Betul. inilah yang paling pas untuk meletakkan atau menggunakan si solar panel ini. Baik, kepada Bapak dan Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali sebelum kita di next selanjutnya? Yang di Zoom maupun yang di YouTube? Baik. Sepertinya kita langsung next saja ya Pak Asa ya. Ya, silakan Bu. Maaf, ada yang ingin bertanya ya Pak Asa ya sebentar? Baik. Baik. Silakan. Saya persilahkan untuk yang ingin bertanya. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Ya. Silakan Pak Willy. Ya, silakan Pak Willy. Baik. Baik Bapak Willy. Pertanyaan dari Bapak Willy. Pemilik rumah biasanya mencari benefit dari solar panel apa saja ya Pak ya? Baik. Ada lagi mungkin yang ingin ditambahkan Bapak Willy? Baik, saya rasa cukup. Baik, Bapak Asa boleh dibantu? Kira-kira benefitnya apa nih? Solar panel ini membantu mensubstitusi pemakaian listrik kalau diestimasi itu bisa tergantung kondisi cuaca di lokasi kita bertempat tinggal itu lagi optimal atau sedang berawan atau sedang panas sekali. Nah, dalam hal ini kalau boleh kita lihat
kasarnya grafik dalam 1 tahun, panas di Indonesia itu mungkin kurang lebih ada di 8 bulan ya. 4 bulannya itu berawan dan hujan. Nah, benefitnya pertama menghemat energi listrik terutama. Kemudian dia menjadi substitusi langsung. Ya selain kita menghemat bayar listrik, juga kita bisa kasarnya menggunakan listrik tanpa khawatir dengan billing yang sangat tinggi per bulannya. Kemudian berikutnya, ketika kita tahu di pemasangan solar panel yang kasarnya sudah terdevelop sampai 2021-2022 ini, kita bisa pakai dia jadi atap, Pak. Dengan dia bisa jadi atap, artinya kita nggak perlu penutup di bawahnya, malah kita sebaiknya sih menempatkan dia di area yang kita perlu atap. Jadi kita tidak perlu belanja atap dan belanja solar panel. Kebanyakan sekarang orang pakai atapnya sudah ada, solar panelnya baru muncul. Nah, di situ kasarnya kita dapat 2 benefit bersamaan. Kita dapat penutup atap dan kita dapat penghematan dan juga konversi energi yang sangat baik ya. Terutama dengan teknologinya half cut dengan optimasi daya serap dia terhadap energi panasnya itu sampai ke 85%. Ya itu akan sangat beneficial sih Pak buat klien. Yang sempat saya juga diskusi dengan Bu Nisa, kasarnya Bu Nisa nih, maksudnya saya dari sisi perencana, apa ada minimum luas, kasarnya minimum luas atap yang kasarnya bisa dijadikan minimum luas untuk penghematan. Kan kemarin saya sempat bilang di proyek saya ini kebetulan saya pakai 240 meter persegi untuk mendapatkan full 20 kW. Nah, apabila di rumah-rumah yang menengah ke bawah ataupun skala sedang, itu ada minimum luas nggak? Apakah di 40 meter persegi, apakah di 80 meter persegi? Nah, hal itu akan sangat baik apabila dapat diinformasikan, dan juga apakah ada range harga solar panel ya kasarnya yang half cut ini, apakah ada range-nya apa memang cuma satu tipe produk sih? Ini malah saya bertanya balik ke Jarwin sih. Karena hal ini akan sangat erat dengan investasi pemilik rumah dan juga apa yang akan mereka dapatkan setelah mereka membeli produk itu. Ya kurang lebih gitu sih Pak Willy, benefitnya banyak sekali sih. Yes, baik. Baik Bapak Willy, ini benefitnya banyak sekali ya. Nah, mulai dari atapnya bisa dipergunakan, solar panelnya bisa dipergunakan sebagai atap, bisa menghemat tagihan listrik juga. Waduh, ternyata ya kita selama ini hanya atapnya nih udah ada, baru muncul keinginan untuk menggunakan solar panel. Padahal solar panel ini bisa digunakan sebagai atap. Seperti itu ya Pak Asa ya. Betul. Baik. Baik, kita bisa next selanjutnya ya Pak Asa ya. Ya, Baik. silakan. Baik, silakan untuk di next selanjutnya. Baik, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan dulu Jarwin. Tak kenal maka tak sayang ya, ada istilah seperti itu. Baik, siapa sih Jarwin itu? Nah, Jarwin, PT Jarwin Felicity Hotopea, atau yang lebih sering dikenal oleh Bapak Ibu adalah PT Jarwin Solar Panel. Baik. Di sini ada beberapa kenapa memilih Jarwin. Karena kita end-to-end ke customer. Yang pertama, kita memiliki namanya workshop. Workshop kita tersebar di beberapa kota besar. Kemudian, kalau dari segi kontraktornya, kita mengerjakannya sendiri. Dari mulai pemasangannya, kemudian bisa berdiskusi mengenai perencanaannya, semua secara end-to-end. Untuk salesnya, kita tersedia konsultannya banyak sekali untuk di kota-kota besar seperti di Tangerang, ada di kota Medan, ada di kota Papua, dan kemudian untuk servisnya juga kita memiliki ada yang namanya after service. Ketika misalnya ibu dan bapak selesai menggunakan atau selesai pemasangan di kami, nah ini kita bisa gunakan sebagai after service. Kemudian custom design engineering dari custom ini. Misalnya, tadi Bapak Ibu ingin meletakkan solar panelnya di atas dak, dibuatnya menjadi kanopi.
Yes, kita bisa custom design, kita bisa bersama misalnya bersama Pak Asa atau arsitek yang lainnya, kita bisa saling berkolaborasi untuk custom design. Dan custom design di Jarwin ini adalah sifatnya free. Kita akan selalu menampung bagaimana keinginan Bapak dan Ibu. Dan untuk terakhirnya adalah spare part. Spare part ini yang digunakan Jarwin ini berkualitas. Dan Ibu dan Bapak tidak perlu khawatir atau bertanya mengenai dengan spare part. Baik, nanti saya jelaskan di slide selanjutnya mengenai spare part yang Jarwin gunakan. Baik, salah satunya yaitu kita menggunakan monokristalin. Tentu banyak sekali ya yang bertanya, mono atau poli? Yes, saat ini Jarwin sudah tidak lagi menggunakan polikristalin. Kita menggunakan semuanya monokristalin. Kenapa menggunakan monokristalin? Monokristalin ini penyerapannya sangat baik. Sebelumnya sudah dijelaskan juga dengan Bapak Asa untuk monokristalin. Kemudian partikel dalam monokristalin adalah hanya satu. Artinya ketika kita berbicara mengenai poli dan mono, poli ini partikel di dalam solar panelnya itu memiliki beberapa, dan sedangkan mono hanya satu. Bisa Bapak dan Ibu bandingkan ketika satu berlawan banyak. Jelas yang lebih baik efisiensi penyerapannya adalah di monokristalin. Kemudian berapa yang kita gunakan adalah 550 Wp atau watt peak. Ini sangat bagus sekali dan menurut saya sangat ideal ketika digunakan di perumahan atau di perkantoran. Kemudian dari efisiensinya kita bisa lihat efisiensi modulnya ini di range 21,3%. Untuk range solar panel di 20% adalah range sudah yang terbaik Bapak dan Ibu. Range ini adalah yang menentukan seberapa efisiensinya modul surya ini dalam menyerap. Dan tentunya Jarwin adalah salah satu pemegang merek DAH Solar. Baik, kemudian DAH Solar juga sudah memiliki namanya sertifikat ISO, OHAS, dan IEC. Oke, next, selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya, apa sih yang Jarwin gunakan inverternya maupun baterainya? PT Jarwin sudah memegang merek di Indonesia untuk inverter Solis maupun baterai. Hanya yang kami gunakan adalah baterai Alpha. Kita hanya dari PT Jarwin. Ketika misalnya gini, kita Bapak dan Ibu membeli atau menggunakan sistem hybrid, baterai ini sangat mudah diklaim karena kita memang melakukan kerjasama langsung dari kotanya langsung, dari kota China-nya langsung, kemudian langsung dari distribusinya, dan ketika misalkan Bapak mau klaim untuk garansinya ini sangat mudah sekali, dan prosesnya juga sangat memudahkan. Dan kemudian PT Jarwin juga salah satu pemegang merek dari Solis Inverter, yang dimana Solis Inverter ini peringkatnya adalah antar peringkat 1 sampai di 5 range-nya ini sudah cukup bagus ya Ibu dan Bapak. Dan untuk inverter Solis maupun Alpha ini so far sejauh ini sesampainya di tahun ini berdiri pun belum terjadi permasalahan. Baik, untuk next selanjutnya. Baik. Oke, ini yang tadi disebutkan adalah custom design engineering. Ada beberapa contoh tipenya, yaitu yang pertama, Ibu dan Bapak bisa custom berdiskusi dengan kami, baik melalui tim arsitek Ibu dan Bapak, atau berdiskusi langsung dengan kami juga pun bisa. Bisa melalui pemasangannya itu di rooftop, di dak, atau mau custom by kanopi, yang tadi disebutkan seperti jadi dia kanopinya itu adalah solar panel, dan bawahnya itu bisa Bapak dan Ibu gunakan space. Misalnya space-nya untuk child bersama untuk keluarga, kemudian bisa di rooftop dengan pemasangan 2 string. Seperti ini. Untuk semua desainnya kami selalu open, dan kami tidak pernah mengajukan, maksudnya tidak pernah berbayar, dan ini adalah semuanya free. Semua ini adalah fasilitas dari Jarwin. Nah, bisa dilihat, atau misalkan Bapak Ibu mau pemasangannya pun mau di tempat yang lain, mau di misalnya nih Mbak, aku mau pemasangannya di atap yang sebelah kiri aja, yang sebelah kanan, sebelah kiri, bisa. Tentu kami selalu menyediakan namanya custom design engineering. Oke, next.
Nah, ini dia salah satu contoh dari pelanggan ID pelanggan PLN, yaitu salah satu customer kami adalah Bapak Malik. Nah, ini adalah penggunaannya. Nah, untuk kapasitas PLN yang terpasang adalah 16.500 volt ampere, dan untuk berapa penggunaannya yaitu 5.500. Di kolom yang merah ini yang ditandai Februari, Maret, April ketika Bapak Malik belum menggunakan solar panel. Bisa dilihat dari riwayat penggunaannya ya Bapak Ibu, sangat signifikan untuk penurunannya. Terlihat di bulan Mei 2022. Berapakah yang Bapak Malik bayarkan? 976.386 ribu rupiah. For your info untuk Bapak Ibu, kenapa saya lebih menekankan penggunaan sistem on-grid. Kenapa? Karena sistem on-grid ini mampu menekan penghematan tagihan listrik Bapak dan Ibu sebesar 40%. Di setiap tahun, harga per kWh PLN akan selalu naik. Dan tidak ada cara lain menghemat tagihan listrik selain menggunakan PLTS. Misalnya, Bapak dan Ibu mau dicoba, saya Mbak mau nggak usah pakai AC aja deh, atau AC-nya saya kurangin. Yes, boleh. So far bisa dilihat dari tagihan listriknya. Apakah begitu signifikan atau tidak? Karena peralatan listrik ini sangat dibutuhkan, Ibu Bapak. Misalnya, kita tidak bisa tidur ketika terjadi panas, artinya wajib menggunakan AC, kompor listrik, air fryer. Nah, perkembangan elektronik itu wajib kita ikuti ya Bapak dan Ibu. Gimana caranya untuk menekan kos untuk tagihan listrik? Ya menggunakan solar panel ini. Nah, ini sudah terbukti dan sudah dibuktikan oleh Bapak Malik kalau di bulan Mei 2022 yang dibayarkan Bapak Malik adalah Rp976.000. Nah, untuk diagramnya sangat signifikan ya Bapak Ibu ya, bisa dilihat nih. Nah, oke, untuk next selanjutnya. Nah, ini beberapa portofolio dari PT Jarwin. Kita sudah melakukan pemasangan di hampir seluruh Indonesia, maupun di perumahan, atau di perkantoran, ataupun di site seperti Kalimantan, Sumatera, bahkan di Papua pun kita sudah menjangkau. Ini hanya beberapa ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Untuk next selanjutnya. Nah, ini dia yang sering sekali ditanyakan. Kenapa pemasangan solar panel itu investasi di awalnya mahal banget, Mbak, gitu. Nggak perlu khawatir ya Bapak Ibu, karena di setiap pemasangan ini ada yang namanya break even point atau seberapa besar balik modalnya. Seperti tadi pemasangan 20 kW-nya yang dilakukan oleh Pak Asa dan tim, dan juga tim saya itu break even point-nya bisa mencapai di 5 tahunan ya Pak Asa ya. Dan kemudian kita bisa lihat. Betul, Bu. Ya, baik, betul sekali ya Pak Asa ya. 5 tahun itu adalah waktu yang sangat sebentar ya. Sedangkan harga per kWh setiap tahun itu selalu naik, dan pembelian barang elektronik kita pun semakin banyak ya, apalagi penggunaannya. Oke, kita bisa lihat di sini di dalam strukturnya ini atau di dalam kolomnya ini. Nah, kita bisa lihat dari yang 1.000 watt. Nah, untuk saving money per bulannya bisa mencapai Rp196.000. Nah, kenapa kami saving money kan 196? Sebenarnya 196 ini adalah di minimal. Nah, matahari itu sifatnya adalah fluktuasi. Artinya dia bisa melebihi dari 196.000. Ini adalah minimalnya. Nah, dalam waktu setahun Bapak dan Ibu bisa menghemat sekitar 2.352.000, dan break even point-nya adalah 8 tahun 9 bulan. Nah, dari skema 1.000 watt, 2.000 watt, 3.000, 5.000, dan di 10.000 watt. Ini kan break even point-nya berbeda ya, Bapak Ibu ya. Nah, perbedaan ini kenapa muncul 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, bahkan sampai ada yang 5 tahun pas. Karena semakin besar penggunaan solar panelnya, maka semakin mudah untuk kita break even point. Berbeda ketika misalnya gini, kita menggunakan yang namanya
watt yang digunakan di dalam rumah misalnya sangat besar dan kita misalnya hanya gunakan misalnya kita untuk menghematnya itu misalkan hanya mengurangi beberapa pemakaian, misalnya dari 3 AC jadi 1 AC, dari yang tadinya kompornya non listrik menjadi listrik, kita akhirnya no listrik lagi. Dan kemudian penggunaan dari air fryer atau yang lainnya, misalnya kita menghemat dengan cara seperti itu, bisa, tentu saja bisa, namun tidak sesignifikan ketika kita menggunakan solar panel. Dan menurut saya, ketika investasi di awalnya ini cukup besar, ini karena ya namanya kita berinvestasi, itu tentu saja harus di awal itu besar, karena apa yang kita rasakan, apa yang kita manfaatkannya itu jauh dari apa yang kita investasikannya di awal. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat beberapa yang daya yang terpasang, berapa solar panel yang digunakan, kemudian space yang digunakan, misalnya kita lihatnya yang itu yang 5.000 watt, misalnya 5.000 watt menggunakan 9 solar panel dengan daya 4.950 WP, dengan space yang digunakan adalah kurang lebih 32 meter persegi, dan untuk saving money-nya adalah 1.100.000. Ini minimal ya Ibu dan Bapak. Dan Ibu dan Bapak ini bisa melihat untuk break even point-nya di 5 tahun 4 bulan. Menurut saya 5 tahun 4 bulan itu hal yang sebentar, 5 tahun 4 bulan. Dan ini adalah tidak terasa menurut saya. Nah, sedangkan solar panel ini memiliki lifetime bisa mencapai 30 tahun Ibu dan Bapak. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini ada katalog. Nah, katalog ini bisa kita lihat atau untuk biaya investasinya di awal. Nah, kemudian untuk Bapak dan Ibu, nah teruntukan untuk Bapak dan Ibu arsitek atau kontraktor atau yang teman-teman yang lain. Nah, katalog yang saat ini saya paparkan ini bisa Bapak dan Ibu share untuk ke kliennya, ke customernya. Nah, untuk harga yang tertera ini, kamu bisa berikan harga yang terbaik. Misalnya, kita bisa berikan fee atau semacam fee kepada Bapak Ibu 3-7%. Kenapa? Karena kita bisa memberikan harga netnya. Kalau misalnya di 3.000 watt ini adalah 50 juta dan misalnya dari Bapak dan Ibu menginginkan, oh saya mau net aja nih Mbak, bisa nggak? Atau katalognya bisa dirubah nggak Mbak? Yes, kita bisa. Bapak dan Ibu nanti akan aku bantu dan tim ini memberikan harga netnya. Jadi ketika nanti Bapak dan Ibu ingin memberikan katalognya kepada customer atau kliennya di harga yang berbeda pun kita bisa. Dan untuk bulan ini Bapak dan Ibu bisa, misalnya Bapak dan Ibu mau, Mbak bisa nggak dimulainya bulan ini, atau saya boleh nggak share untuk katalognya, tapi Mbak bantu untuk rubah harga katalognya. Yes, bisa, nanti kami bantu. Dan kemudian kalau misalkan untuk bulan ini kita akan berikan tambahan fee-nya, mungkin range-nya adalah 500 sampai 1 juta, dan ini berbeda dari fee dari yang kami berikan harga net. Nah, Ibu dan Bapak bisa lihat untuk range harga dari sistem on grid. Ini adalah sistem on grid-nya, bisa di range-nya yaitu 24 sampai 130 juta. Dan ini bukanlah harga net. Dan kami akan memberikan harga netnya jika dibandingkan yang tadi slide sebelumnya itu kan berbeda sekali ya untuk karena yang di sebelumnya itu kita memberikan harga net dan kami bantu hitungkan untuk break even point-nya. Baik itu pun dengan Bapak dan Ibu, jika ingin dibantu untuk menghitung break even point-nya, berapa penghematannya, yes bisa melalui CS kami, nanti kami bantu. Oke, untuk next selanjutnya. Nah, ini ada beberapa video mengenai dari customer kita yang sudah memasang solar panel, tepatnya di Tangerang Selatan dengan sistem hybrid 5 kW. Baik, boleh diputar untuk video. Yang lebihnya bisa pakai buat yang lain, bisa buat beli minyak goreng. Saya Diana. Saya pakai solar panel udah 1 tahun. Dulu saya pakai token listrik ya. Kemudian waktu saya renov, saya ganti sekalian bikin, saya pakai solar panel sekalian ya, dengan asumsi akan lebih irit karena
saya renov rumah itu pasti listriknya akan lebih besar. Kalau saya mau pakai genset segala naikinnya ke lantai 3 kan susah sekali. Jadi alternatifnya ya akhirnya kita memikirkan untuk pakai solar panel. Selama 1 tahun ini merasakan banyak manfaatnya dalam kos biaya listrik ya. Dulu waktu masih pakai token kita paling nggak sebulan itu 1,5 juta. Sekarang 1,5 juta itu saya pakai 2 AC aja, 2 AC sama 1 water heater. Tapi sekarang rumah saya tuh AC-nya di 7. Terus sebulan ini saya paling habis listrik tuh dengan 4 AC banyak hidup 24 jam itu 600-700 ribu. Jadi perbandingannya tuh banyak, pengurangannya tuh manfaatnya terasa sekali. Selama Kendala-kendalanya ini sih nggak ada ya, belum ada yang berarti. Paling waktu itu hanya inverternya bunyi itu ternyata karena harus update software aja. Jadi kalau seperti itu saya tinggal WA dari Kejalin, dicek terus ada teknisi yang datang, cepat sih, nggak perlu nunggu berminggu-minggu, nggak, hari itu juga datang. Cepat pakai, karena manfaatnya banyak. Istilahnya ngirit, apalagi sekarang listrik mau naik. Lumayan, lebihnya bisa pakai buat yang lain, bisa buat beli minyak goreng. Baik, sekilas mengenai videonya Ibu Diana yang bertempat tinggal di Tangerang Selatan untuk penggunaannya yaitu hybrid 5 kW. Nah, kemudian di sini tertera workshop kami yang berada di Cikarang Timur, Office Tangerang, di Surabaya, di Sumatera, tepatnya bisa di Medan, Pekanbaru, Jambi, Aceh, dan Palembang. Kemudian kami juga berada di Kalimantan dan office kami juga berada di Bekasi. Jadi ketika Bapak Ibu bertanya, apakah bisa di daerah saya? Yes, ya, hampir di seluruh Indonesia kita sudah memasang dari kami dari Jarwin. Dan untuk konsultasinya pun bisa melalui telepon, video call, kami akan membantu. Baik, ini sepertinya sudah banyak beberapa pertanyaan ya. Nah, untuk yang pertama adalah pertanyaannya dengan Ibu Intan. Baik, Ibu Intan dari Depok. Baik, apakah Ibu Intan ingin menyampaikannya sendiri atau mungkin ingin open cam, Ibu Intan? Ya. Baik, oke. Sepertinya Ibu Intan tidak ingin open cam. Baik, Pak Asa, kita sudah masuk ke diskusi ya Pak Asa ya. Oke, kita bahas mengenai dari Ibu Intan nih Pak Asa nih. Ibu Intan dari Depok izin bertanya kepada narasumber yaitu Bapak Asa. Yang pertama, apa kiat-kiat kami sebagai pemuda dalam mengembangkan soft skill dan hard skill kami di bidang energi untuk memajukan Indonesia ke depannya menuju Indonesia Emas 2045? Seperti apa? Dan yang kedua, bagaimana kesiapan teknologi dan SDM Indonesia dalam bidang energi ke depannya seperti apa? Baik kepada Pak Asa mungkin bisa dibantu untuk pertanyaan. Boleh. Untuk pertanyaan pertama nih sebetulnya kiat-kiatnya sih sebetulnya munculkan kesadaran untuk hemat energi dulu sih Bu. Yes. Di mana sebetulnya concern tentang green building atau perencanaan yang berkelanjutan itu sudah dibahas sejak tahun 2010. Dan sustainability itu tidak hanya penggunaan alat, tapi kesadaran kita sebagai pengguna energi, baik energi yang terbarukan dan tidak terbarukan itu harus dimunculkan dari setiap individu. Baik bagaimana cara menghemat ataupun mengakomodir
kebutuhan yang kasarnya setiap bulan ataupun setiap tahun akan terus berubah dan bertambah mayoritas sebuah rumah tangga ataupun individu ya. Biasanya sih bertambah, jarang yang berkurang sih, Bu. Nah, Iya, betul. kalau bisa reverse methodnya, nah di mana prinsipnya bukan bertambahnya, tapi kita coba merencanakan bagaimana mengurangi penggunaan energi, karena hal ini menjadi krisis yang sangat ramai diperbincangkan, tidak hanya di Indonesia, tapi di negara-negara maju lainnya, karena dengan adanya pembatasan gas dari supply dari Rusia ke negara-negara Eropa, itu juga udah satu highlight di mana ketika kebiasaan pemakaian sistem jaringan pipa gas untuk heater di setiap rumah itu menjadi satu kebutuhan. Nah, bagaimana hal ini kita bisa terapkan yang tadi itu ketika PLN ataupun PLTA ataupun PLTU ataupun pembangkit listrik lainnya itu bisa menjadi bebannya kita coba kurangi sebagai kasarnya pengguna energi ya. Tidak ada lagi cara ketika kita tidak melakukan kesadaran itu dari individu terkecil ya, kasarnya belum sampai ke skala rumah tangga, tapi skala individunya dulu yang baiknya untuk mulai menyadari bahwa penggunaan air itu harus lebih efisien, baik penggunaan AC itu harus dikurangi. Nah, dari sana juga akan membantu kasarnya proses hemat energi. Nah, kaitannya dengan soft skill dan hard skill. Nah, yang tadi soft skill itu ya itu tadi kesadaran dari setiap individu. Kemudian hard skill sih saya lihat kasarnya concern dari pemerintah juga, ada program hemat energi dan juga sustainable building ataupun green building di setiap perencanaan. Meskipun itu menyulitkan untuk beberapa pihak, tapi itu pun kita harus mulai sadari bagaimana kita menyikapi hal-hal ini yang sudah menjadi concern global ya. Dan kalau bicara sampai Indonesia Emas 2045, saya sih tidak terlalu muluk-muluk. Kita hadapi dulu setiap pelita ataupun setiap pembangunan 5 tahun ini, kita coba dari individu dulu, dan juga ketika kita di komunitas juga membahas hal ini dan juga mencoba menerapkannya dalam praktek keseharian ataupun praktek konstruksi. Untuk yang kedua, teknologi dan SDM Indonesia ke depannya seperti apa? Sebetulnya semakin terjangkau sih, karena akses kasarnya terhadap barang-barang baik dari import ataupun dari local product juga sudah mulai berkembang, ataupun hybrid antara import dan diassemble di Indonesia itu sudah mulai banyak sekali, baik dari produk lampu, solar panel, ataupun proprietary items yang kasarnya hanya bisa dilakukan oleh manufacturer ya. Itu udah mulai terjangkau sih. Ya, sekarang harga juga seharusnya sih bukan tambah mahal ya Bu Nisha ya, harapannya biar kasarnya solar panel itu menjadi kasarnya menjadi kebiasaan seperti bayar listrik lah kasarnya, atau menjadi kebiasaan seperti bayar air ke PDAM gitu. Kasarnya beli solar panel itu harusnya bisa jadi program besar pemerintah sih, dan mungkin harusnya subsidi itu ya di sini juga harusnya bisa dilakukan, terutama untuk kota-kota yang memerlukan pemakaian listrik besar ya, yang dimana kondisi iklimnya tidak memungkinkan untuk memasukkan udara ke dalam bangunan, ataupun untuk pemakaian bangunan tinggi umumnya di kota-kota besar juga menjadi concern. Kurang lebih itu sih Bu yang bisa saya bantu jawab untuk pertanyaan Bu Intan. Semoga menjawab Bu. Kalau ada yang belum menjawab boleh langsung ditambahkan. Yes, baik. Terima kasih ya Pak Asa ya. Baik. Dimulai dari diri kita sendiri. Nah, karena seiringnya dengan perkembangan teknologi tentu semakin maju. Kalau bukan diri kita sendiri, siapa yang akan memulai? Baik. Untuk yang pertanyaan kedua dari Bapak Yustinus Martono, izin bertanya untuk solar panel yang sekaligus sebagai atap. Bagaimana tingkat keamanan terhadap manusia ada radiasi listrik terjadi di bawahnya? Yang kedua,
Bagaimana dengan kekuatan solar panel jika terjadi benturan, misalnya kejatuhan dari rating kayu atau batu, bagaimana tingkat keamanan dan kekuatannya? Terima kasih. Baik, izin menjawab ya. Kemudian Ya. untuk solar panel, bagaimana tingkat keamanannya terhadap manusia dan radiasi listrik di bawahnya? Tentu aman. Kenapa saya bisa katakan aman? Karena di solar panel terdapat 4 proteksi. Misalnya, kita anggap aja salah satunya adalah kabel grounding. Nah, kabel grounding ini yang berfungsi sebagai penangkal petir. Misalnya, ketika terjadi hujan besar disertai dengan petir, anggap saja misalnya tersambar petir. Nah, tidak akan terjadi apa-apa karena sistem kami akan langsung off dan semua barang atau peralatan listrik Bapak Ibu tidak akan terpengaruh sama sekali. Sistem kami sudah dilengkapi dengan proteksinya seperti AC breaker, DC breaker, nah seperti itu. Nah, jadi untuk Bapak Justinus Martono, jadi tidak perlu khawatir karena kita memiliki beberapa proteksi yang nantinya akan disambungkan langsung dari MCB box ke MCB box-nya PLN. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan kedua adalah bagaimana solar panel jika berbenturan seperti kejatuhan dari rating kayu, batu, dan bagaimana tingkat keamanan dan kekuatannya? Baik, sebelum kita menggunakan solar panel, tentu kita harus berdiskusi terlebih dahulu. Nah, solar panel dapat digunakan ketika misalnya dari kanan, kiri, depan, belakang tidak terjadi shading, tidak terjadi yang namanya ada pohon besar, tertutup bangunan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Sehingga dalam pemasangan solar panel juga perlu yang namanya kita berdiskusi. Nah, ini dia tujuan dari diskusinya, yaitu untuk tidak terjadi kejatuhan dari rating kayu atau yang lainnya. Karena solar panel ini kan sifatnya atau seperti dia itu seperti kaca ya. Artinya memang harus safety dari kanan kiri maupun dari atapnya. Dan untuk tingkat keamanan dan kekuatannya kita itu lifetime-nya bisa mencapai di 30 tahun. Baik, Bapak Justinus Marotoyo, apakah ingin bertanya kembali? Atau dari Bapak dan Ibu ada yang mungkin ingin bertanya kembali? Boleh di open cam juga? Baik, atau dari streaming YouTube ada yang ingin ditanyakan kepada kami PT Jarwin atau kepada Bapak Asa? Baik, Bapak Asa, boleh berbincang sedikit ya Pak saya? Boleh. Apa sejauh ini, sejauh sampai 2022, menurut Pak Asa, bagaimana perkembangan solar panel ini di kawasan industrial atau misalkan lebih baiknya di perumahan ya Pak saya? Ya, bagaimana menurut Pak Asa sejauh ini? Karena kan Pak Asa kan lebih tepatnya merancang ya Pak Asa ya, merancang rumah. Nah, menurut Pak Asa, bagaimana nih perkembangannya nih Pak Asa? Sangat baik ya Bu ya, maksudnya sekarang awareness itu sudah mulai banyak, affordability-nya memang belum ke segala segmen, tapi kasarnya dari awal yang kasarnya meminta dari awal untuk menggunakan solar panel untuk penghematan energi itu sudah bisa kita katakan persentasenya 2 kali lipat dari sebelumnya, karena ya sadar kebutuhan akan penghematan energi itu menjadi concern yang sudah mulai natural lah kasarnya. Itu kemudian teknologinya juga sudah sangat baik. Jadi kalau dulu kita boleh bilang harganya mungkin 3 kali lipatnya ya Bu. Iya. Nah, sekarang nih sudah mulai lebih terjangkau, tapi diharapkan juga akan ada efisiensi lagi ketika itu bisa kasarnya dijangkau oleh masyarakat yang lebih banyak ya Bu ya. Yes, betul sekali. Tren penggunaan solar panel ini sudah banyak sekali ya, sampai wah, saya juga bingung di setiap jalan yang saya lewati rata-rata misalnya rumah itu sedang dibangun dan itu sudah ada solar panelnya. Perancangannya sudah mulai di situ ya Pak Asa ya. Baik. Untuk Ibu dan Bapak yang lainnya, adakah lagi yang ingin mau ditanyakan? Baik. Sebelum kita ke sesi door prize atau spin door prize. Baik, atau ada yang mau open cam untuk kita berdiskusi bersama? Baik, sambil menunggu kita langsung putar aja spinnya ya, gimana? Baik. Baik, boleh dibantu untuk share-nya?
Oke, mari kita putar spinnya. Oke. Oke, kita lihat. Siapakah yang mendapat door prize-nya? Ah, selamat ya kepada Ibu Lianita. Baik, door prize ini saya berikan untuk kedua kali ya. Baik, untuk yang kedua kalinya boleh dibantu untuk spin kembali. Baik, dengan Ibu Efrianti. Baik, baik Ibu Efrianti. Selamat ya. Baik, Ibu Efrianti, boleh dibantu untuk komennya mungkin Ibu Efrianti? Baik, sepertinya Ibu Efrianti baik, sepertinya Ibu Efrianti ini online-nya melalui link YouTube ya, Ibu Efrianti. Baik, kita kembali ke slide-nya. Baik, sebelum kita akhiri, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu? Nah, baik. Halo. Mungkin ada yang ingin open cam, Ibu dan Bapak? Baik, sepertinya time is up ya. Baik, untuk yang terakhir kalinya ini Pak Asa nih, izin bertanya kembali. Nah, kenapa Pak Asa memilih Jarwin? Nah, boleh dibantu mungkin Pak Asa? Ya, tidak banyak, kasarnya developer solar panel yang membawa teknologi half-cut, dan teknologi half-cut yang dibawa oleh Jarwin itu ya semoga aja terus yang terdepan sih Bu. Nah, intinya sih waktu itu ketika kita bandingkan dengan kompetitornya ya Bu, Bu Mia juga tahu saya waktu itu membandingkan kompetitornya, dan setelah saya cek semuanya secara teknik, spesifikasi teknis yang dibawa oleh Jarwin itu paling efisien dan juga paling ekonomis. Jadi hal itu juga menjadi pertimbangan kami perancang dan juga bersama owner ya, kita harus meyakinkan owner bahwa produk yang mereka pakai itu yang paling baru, yang paling ekonomis dan juga paling efisien secara penggunaan. Nah, hal itu sih Bu Nisha yang saya bisa share. Baik, baik. Untuk Bapak dan Ibu, di sini memang Jarwin selalu mengutamakan kualitasnya. Dan kepada Bapak Ibu, boleh nanti dibantu untuk men-share atau kita bisa berdiskusi mengenai katalog yang tadi lanjutkan. Karena banyak sekali benefit untuk Bapak dan Ibu. Nah, kemudian sepertinya sudah time's up ya Bapak Asa ya. Baik, untuk di akhir acara, boleh dibantu untuk semuanya teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir untuk kita foto bersama ya. Kita open cam bersama ya Bapak dan Ibu ya. Baik. Nah, baik. Apakah semuanya sudah open cam sebelum kita berfoto? Baik. Baik, kita akan mulai berfoto bersama ya Bapak Ibu ya. Saya hitung sampai 3. Kemudian saya akan mengambil gambarnya. Yuk, 1, 2, 3. Oke, boleh dibantu sekali lagi ya Bapak Ibu. Mungkin belum ada yang belum open cam. Baik. Baik, kita mulai ambil kembali gambarnya. Baik. 1, 2, 3. Baik, sepertinya acara hari ini telah selesai. Baik, terima kasih Bapak Asa atas waktunya. Terima kasih juga untuk Jarwin untuk membuka topik ini. Semoga bermanfaat.
Baik, terima Makasih banyak. kasih juga untuk Bapak dan Ibu. Jangan lupa untuk mulai hari ini untuk merancang rumah hemat energi. Karena tidak ada cara menghemat selain kita merancangnya sendiri. Baik, saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih banyak. Sehat selalu ya Pak Asa. Ya, Dan Ibu sehat juga selalu dan untuk rekan-rekan yang lainnya. ya Bapak dan Ibu. Dan terima kasih dan selamat siang. Siang Ya, semuanya. Makasih. terima kasih.